dan bantulah aku ya Allah agar selalu bersyukur kepada ya Allah. Nikmat yang Allah beri kalau kita itu gak terhingga, gak bakal bisa kita itu. Cuma nafsu itu selalu jauh mantap nak dijatuh, jauh kesehatan nak dijatuh. Nah ini zaman sekarang kita tak mampu tapi kita selalu minta kepada Allah. Allah ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita ngaku masih sholat, masih pikiran kemana-mana, habis sholat yang ini, habis sholat yang ini, kalau sholat imam tadi macam apa gitu. Ada walaupun kita masih kelengkel, masih kurang, tapi kita tetap berusaha berdoa. Kalau dianjur berdoa itu, dan itu namanya apa namanya sanad yang khasa, yang macam Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau dalam riwayat hadis itu namanya sanad hadis musalsal dengan mahabbah. Nabi ngomong satu sahabat, Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz, aku cinta sekali kepadamu, maka jangan sampai lupa kau baca setiap salat Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sahabat ini yang terus sampai lagi sampai ini namanya sanad yang nyambung mendapatkan kecintaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen mendapatkan kecintaannya, maka jangan sampai kita lepas ke setiap kita melaksanakan salat lima waktu. Belum lagi subhanallah berapa kali? 23 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, ada dua riwayat, ada yang ngomong 33, ada yang ngomong 34. Apa faedahnya Ustaz? Lebu ke dosa. Faedahnya lebu ke dosa. Dalam riwayat itu barang siapa yang baca itu setiap habis sholat tadi subhanallah alhamdulillah Allahu akbar itu sebanyak 33 kali, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dosanya bakal diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih yang ada di laut. Baca ibadah kita baca itu faedahnya hebat. Untuk apa kita baca di tahun ini? Biar semangat dan tahu memang itu ada warisnya, ada dalil daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berjamaah, imam macam kuat apa? Yang belakang macam apa? Pelan. Kenapa imam macam kuat? Imam ngajarin angkat suara, ngajarin yang lain, jadi yang belakang itu jadi apa? Intonya apa doa, apa zikir di masjid, kalau apalnya apa di masjid. Maka yang imam itu disunahkan angkat suara. Kalau makmum jangan Ustaz, boleh pilih. Dia tidak angkat boleh, tapi maco itu harus ada suara walaupun tidak angkat suara. Boleh juga dia angkat suara. Dalam riwayat itu zikir ini kuat-kuat atau pelan-pelan. Ada dua riwayat. Ada yang ngomong ulama mengatakan zikir itu pelan-pelan lebih bagus kalau sholat. Pelan-pelan lebih bagus, kecuali kalau dia untuk ngajar yang lain. Angkat suara tidak apa. Itu ada yang ngomong disunahkan angkat suara. Kalau angkat suara itu selain dia membantu zikir, dia niat untuk ngajar yang lain, dan usahanya itu lebih capek. Setiap amal yang lebih capek biasanya pahalanya lebih besar. Nah, dalam keadaan ini boleh yang angkat suara juga, yang angkat suara juga tidak salah dalam hal tersebut. Jadi kita fleksibel, nyambung dan nyala bohong. Kalau kita nyala bohong, kita yang salah dalam hal tersebut. Habis itu doa dan lain sebagainya, dan mirip-mirip inilah yang bisa kita laksanakan setiap hari. Bangun khasiatnya hebat. Apalagi kalau kita habis sholat maca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa yaqulu ma fi anfusikum ila akhiri sama amana rusuluhi ma utilahi rabbihim wal mu'minun kullun amana billah. Kapan kita baca habis subuh kan? Apa habis maghrib itu faedahnya nyambung keimanan kita, biar kita selalu dalam keadaan beriman. Di zaman sekarang ini kan heboh, bahkan sudah diketahui oleh Nabi kita, kami bakal datang di akhir zaman itu ada pagi-pagi muslim, sore hari kafir. Ada sore hari muslim, pagi hari kafir. Kenapa? Saking
Visit itu kan penjagoan. Dengan apa penjagoan itu? Kebiasaan kita itu mirip. Kapan kita mirip banyak? Zikir banyak setan lagi. Kapan kita lupa zikir? Mulai pikiran datang sana sini, mulai datang masalah bertubi-tubi, masalah yang belum kelar, ada masalah baru lagi. Kenapa? Karena kita lupa sama Allah. Kapan kita lupa sama Allah? Allah lupa juga kita. Tapi kapan kita ingat sama Allah, Allah pasti ingat sama kita. Ini apa kalau misalkan kita menyebut Allah, maka Allah tidak bakal lupa sama kita. Nah inilah, mudah-mudahan hal inilah yang bisa menjaga kita, apalagi di akhir zaman ini. Maka jangan sampai kita lepaskan. Kalau perempuan kotor dalam hal tersebut. Oke, masyaallah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kitanya bahwa sudah masuk Syawal, lebih dari bulan lebih Syawal ini. Oleh Ramadan itu jangan dibuang, bawa terus sampai tahun depan. Al-Quran yang kita baca, jangan Ramadan buka, habis Ramadan tutup lagi di tahun depan. Itu jangan baca setiap hari Quran, walaupun sedikit bejo, sedikit. Jangan sampai kita tak pernah seumur hidup kita mengkhatamkan Al-Quran. Apalagi kita tak pernah buka Al-Quran sama sekali. Itu jangan sampai. Kalau Al-Quran itu pedoman kita. Contoh dia kita nak sukses, Al-Quran kapan ditanya malaikat amal imanuka, nak jawab Al-Quran, nak jawab benar ke malaikat, masa epak malaikat kita, nak bisa menjawab kita. Kenapa? Kalau kita dah tak pernah baca Al-Quran, apalagi yang tak bisa baca Al-Quran. Rejo, walaupun kita besar belajar, jangan malu-malu. Rejo lah, malu sedikit, tapi habis itu bisa. Kalau kita semangatnya betul-betul pengen belajar sebulan bisa sudah. Sebulan kita udah nih. Nah yang malu tadi itu aku nak belajar yang salah ketawa pun tidak bakal dapat. Kapan ditahan kita belajar itu. Belajar itu tidak kenal dengan umur. Tidak kenal dengan waktu. Kapanpun dia bisa, mulia bisa. Misal dia tidak bisa baca Al-Quran, belok belajar. Dia betul-betul belajar, akhirnya bisa dia mulia. Rasa kita tidak bisa, akhirnya bisa. Akhirnya malunya masih kecil cuma. Tapi kalau dia malu terus selama seumur hidup bakal malu gitu. Kaki di akhirat lebih bahaya. Kapan di saudara tua terus baca, tidak bawa kacamata tidak bawa kacamata. Malu dia. Ini hal-hal penting. Jadi walaupun kita dituntut untuk mencari daripada dunia untuk bekal akhirat kita, tapi nanti dituntut juga jangan sampai kita lupa dengan urusan agama. Tuntutlah, kerjalah atau seluruh dunia. Seakan-akan kau ada pakai mati-mati, tapi tuntutlah akhirat. Seakan-akan besok kau bakal mati. Nah, bejolah jangan kerjalah dulu. Apa ini mereka besok kau mati. Nah, jadi artinya apa? Dunia kita jangan lupa, tapi akhirat kita harus berbuatkan. Nah ini perlu kita, mudah-mudahan orang-orang kemarin masih melekat sama kita sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Sebenarnya kita masuk di bab zakat, cuman kayaknya bakal kita depan dikit bakal membahas tentang masalah uluhiyah. Masalah tentang masalah korban. Soalnya korban ini bulan haji ini. Haji ini kalau kita ini sebulan sekali. Kalau misalnya dibaca seminggu itu tak berkurang. Jadi insyaallah 2 sesi kita bakal ketemu di bulan ini sama bulan selanjutnya kita bakal bahas. Oke, kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Bab uluhiyah. Bab pembahasan tentang masalah korban. Korban ini sesuatu hal yang disunahkan dalam kita mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Kenapa sunahkan dalilnya? Dalilnya banyak dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah. Salat apa itu? Salat Idul Adha. Dalam ulama tafsir mengatakan wanhar, dan berkorbanlah. Korban
sholat yang besar ini dengan coba ini berarti tak bisa ngomong. Kapan tak bisa ngomong, tak bisa membantu yang lain. Aku sembah, kata Ibrahim, kamu sembah. Akhirnya itu kata dia, berarti kami sembah yang salah. Tapi kalau dulu tidak dapat taufik, perintah lagi kamu tidak tangkap Ibrahim. Suruh dibakar, kumpul kayu bakar selama bertahun-tahun lebih. Dan di dekat itu selama 40 hari. Pasti itu besar api cak bulu dan bingung dewek. Cak mana nguntal gitu. Nah nguntal gitu, cak mana bingung dari panas kan? Datanglah setan nyaman ajar itu. Nak tahu tak ada ajar cara? Katanya buat terapen. Pertama kali ajar buat terapen setan. Akhirnya buat terapen jadi terapen. Wah, Nabi Ibrahim itu tak. Pas ada untalan pertengahan malaikat itu. Nah, butuh bantuan kata malaikat. Apa jawab Nabi kita Nabi Ibrahim? Yakfi bihalin ilmu biha, yakfi birabbi ilmu biha. Cukuplah Allah yang tahu keadaan. Cukuplah. Dah butuh malaikat. Tapi Allah yang lebih tahu. Ketika Nabi Ibrahim jawab itu kata Allah, ya naru kuni barda. Wahai api, jadilah untukku dingin. Seluruh api seluruh ini dingin terus. Nanti masa panas. Buat panas ini Allah ngomong, ya naru, seluruh api kuni barda. Tapi dinginnya dingin. Ketika Allah ya naru barda wasalaman. Maka api yang dingin tapi dingin selama tidak dingin seger. Ketika Allah katakan ala Ibrahim terhadap Ibrahim, maka yang dingin itu api yang mengenai Ibrahim, api yang lain kembali menjadi panas. Oh di situ akhirnya udah berapa lama akhirnya api mati dan ini Nabi Ibrahim tak paham. Pagi ini awet badannya awet galau sampai gajah lampu itu bingung apa baca terakhir. Akhirnya diusir suruh lagi begini dan Allah mintakan untuk hidup kota Mekah mau anak mau ini Nabi Ibrahim akhirnya lama tak punya anak akhirnya punya anak akhirnya baru punya anak disuruh hijrah ke kota Mekah ini tak kata apa-apa tak kata batang tak kata cincin tak kata ini akhirnya Masya Allah bini yang solehan ketika datang di situ tanah yang besar tak kata apa-apa. Rasulullah Nabi Ibrahim tinggal di situ akhirnya pergi lagi Palestina sampai bininya ngomong nak tinggalkan anak di tempat sini ya tak kata makanan tak kata sini. Akhirnya menjawab perintah Allah bukan lagi kata bininya. Iya katanya kalau ada perintah Allah tak mungkin ada tinggal di sini. Sudah kalau itu perintah Allah pasti Allah tidak menyanyiakan kami atau ini yang hebat. Bini yang hebat itu tinggal. Akhirnya Nabi Ibrahim masih kecil kausan lalu sini nangis sampai sini bumi nyari lagi pergi ke Gunung Sofa bercada di Batu Gana dan bisa berkati pergi ke Marwah dan berkati bolak-balik sampai sana malaikat Allah nyinggung tak kuat Nabi Ismail itu lagi kausan dikepung kelapa Ka'bah jadi keluarlah baju Zamzam ini baju Zamzam pertama kali yang bisa bikin kita kenyang, bikin kita lega. Ini khususnya di baju Zamzam. Kalau baju biasa kita bikin kembung. Kalau baju Zamzam itu bisa menyang itu khususnya baju. Itulah pertama kali daripada keluar baju Zamzam. Maka mulai yang pertama sudah Nabi Ismail mulai besar. Sudah semenjak lucu-lucunya ini lah. Semenjak lagi senang-senangnya kita sama muda tersebut. Ketika Nabi Ibrahim itu senangnya Allah uji Nabi Ibrahim. Inni arafil manami inni adwaruka bantu malah kata Nabi Ibrahim anak diminta oleh Allah untuk menyembelihmu. Anak saya nak disuruh sembelih disuruh cak mana lagi sudah bumbunya baru kita baru ngajak sedang
sesuatu yang disunnahkan dalam agama kita, sunnah yang sangat diinginkan. Keutamaannya hebat. Apa saat fadhail korban satu? Setiap wong yang korban itu dia mendapatkan pahala sejumlah rambut yang ada di binatang tersebut. Kata Rasulullah, likulli sya'ra hasanah. Setiap helai rambut binatang korban itu dia mendapatkan satu pahala. Sampai sahabat kagum, kata sahabat, sikok rambut Rasulullah, satu helai rambut. Iya kata Nabi, sikok helai rambut dapat pahala. Itu gila berapa rambutnya? Rambut kita beda dari itu lagi, itu satu faedah. Apalagi faedah yang kedua tersebut, faedah kedua mengangkat derajat kita. Sebelum ketika kita nyembelih tersebut, sebelum darah tertumpah, maka orang yang korban tersebut sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga tersebut dia mendapatkan itu apa? Termasuk amal yang bakal memberikan syafaat dia nanti di hari kiamat. Siapa yang berkorban, maka binatang itu bakal menjadikan naungan dia nanti di hari kiamat. Membantu dia. Kenapa? Karena dia sudah berkorban kepada Allah, maka dia bakal mendapatkan syafaat. Ini baru korban. Belum sedekah yang keluar ya korban. Ada yang tanggung sini, makan mie, daging hari ini katanya. Selama ini nyiumnya bau sate, sekarang beloknya senang tak pernah makan ketika dia senang dan anu pula macam sekilo 2 kilo laku dapat sini lain, dapat dari sini lain, senang ya. Yang dekati itu pahalanya besar. Ini dah kalau kita bahas lagi keutamaannya panjang. Walhasil keutamaan pada korban itu sangat hebat, besarnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini namanya definisi daripada keutamaan daripada berkorban. Korban ini apa? Berkorban itu definisinya itu suatu nama daripada binatang yang disembelih pada hari Lebaran Idul Adha dan hari Tasyrik. Binatang baik itu unta, kambing atau sapi atau nama lain kerbau, kapan disembelih? Di hari Lebaran atau di hari Tasyrik 11, 12, 13 dengan tujuan lillahi ta'ala membuat korban, maka itu namanya korban. Jadi kalau kita nyembelih di hari Lebaran dengan niat korban lillahi ta'ala, maka itu namanya korban, dapat pahala. Apa hukumnya? Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bagi orang yang mampu. Bahkan kalau dia mampu ada korban dimarahi oleh Nabi kita. Kata Nabi kita, man kana lahu sa'ah
kapan misalkan salah satu sikok yang keluar itu sudah, maka yang tadi tidak keluar tidak makruh. Tidak makruh. Kenapa? Cukup satu rumah itu untuk menjatuhkan kemakruhan satu orang yang korban itu sudah cukup untuk menjatuhkan kemakruh. Jadi walaupun yang lain yang keluar dia tidak makruh, tidak dapat makruh. Tapi walaupun tidak makruh dia tetap disunahkan untuk berkorban juga, namanya sunnatul ain. Jadi sunah ain istilahnya gampangnya sih. Wong ketika kita sholat lebaran disunahkan berjamaah. Kalau kita tidak dapat berjamaah, apa tidak disunahkan sholat lebaran? Tetap disunahkan dewek. Nah, di sini halnya cerita. Ketika kita mampu disunahkan untuk berkorban. Tapi kalau kita tidak korban, maka salah satu rumah kita berkorban tadi sudah tidak menjadikan itu hukumnya makruh. Walaupun dia tetap disunahkan untuk apa? Berkorban dewek. Jadi situ hukumnya korban itu apa? Sunnah muakkadah. Jadi walhasil ringkasnya, kalau rumah tersebut nak korban seluruhnya itu lebih baik. Tapi kalau salah satu mereka nak korban itu sudah cukup. Nah ini yang dulu kita perhatikan. Dan mungkin wajib kecuali ada sebab. Hukum korban sunnah tidak dan wajib kecuali ada sebab. Apa sebabnya? Azan. Ada azan korban kata dia. Ambil risiko. Sudah hukumnya jadi wajib. Yang mana tadi sesuatu yang sunnah, kapan dinazarkan maka hukumnya jadi wajib. Nah, cara nazar ini ada dua macam. Ada yang ngomong saya nazarnya, saya nazar korban tahun ini, maka dia wajib. Nah bisa jadi yang dulu kita banyak perhatikan juga banyak terjadi, yaitu nazarnya kalau kita tunjuk. Misal kita punya kambing atau punya sapi korban kita beli, sudah kita beli. Kita ngomong ini korban anak, ini korban anak. Dengan kita ngomong ini korban anak, maka otomatis itu menjadi apa? Wajib sama macam nazar. Makanya jangan sampai kita kapan kita sudah ada barang korban kita, akhirnya kita ngomong ke ini korban anak. Kenapa wajib? Karena dia jadi wajib. Jadi cak mana kalau ngomong korban nazar? Ini bakal disembelih kan? Di lebaran. Jangan sampai kita ngomong ini barang korban anak. Kapan kita atau anak jadi ini korban anak? Jadi wajib deh. Jadi wajib. Pokoknya ini yang paling banyak terjadi di lapangan. Yang ngomong kapan dia sudah menikah, ini korban anak. Dia cerita kapan? Nih korban anak. Kapan dia ngomong korban anak, maka berarti itu wajib disembelih. Apa bedanya korban wajib sama korban sunnah? Satu bedanya, kalau korban wajib maka tidak boleh dibatalkan. Kalau korban sunnah boleh dibatalkan. Kata dia, pakai bela dah. 2 minggu lagi nak ada acara di rumah aja tidak korban kata dia. Tidak jadi korban. Boleh. Tahun depan kata dia, kami nak jual tu untuk acara lain kata dia. Tapi kalau korban wajib tidak boleh. Yang kedua, maka dalam cara bagi. Kalau korban wajib seluruhnya harus disedekahkan sama orang fakir atau orang miskin. Seluruhnya harus. Kalau korban sunnah yang wajib
setahun masuk belum kedua, atau kuat setahun tapi giginya sudah empat, gigi depannya sudah lepas, gigi susu ya sudah lepas. Jadi rata-rata setahun lah, setahun itu pucuk. Kalau kuat setahun dengan syarat, jadi kalau gigi depannya sudah lepas, itu kalau kambing domba. Kalau kambing kacang, kambing bek itu, kambing lurus itu, kambing putih ya tawar ya, atau sejenisnya, maka minimal umurnya 2 tahun jalan ketiga. Maka kalau kita nak korban harus tahu dulu kita berapa umurnya bisa. Tanya sama siapa, siapa tukang jualan itu. Kalau dia yang ingin tidak mampu, boleh. Tapi kalau dia beli sama umur itu, tidak bisa dijadikan patokan. Macam mana cara? 3 tahun belajar, tengok begini. Kambing ini kapan gigi dia tumbuh, berarti umur setahun. Kapan gigi sini sudah tumbuh, berarti umur 2. Ada ilmunya, ada cara. Kenapa kalau kita salah? Sama kita bawa, berarti sedekah ya. Kalau sapi 2 tahun, itu kalau sapi cukup 2 tahun. Kalau unta jangan dari sini sudah dibahas. Kalau unta mana ada di sini. Kalau ada di taman safari langka, ada. Jadi kebanyakan sapi sama kambing. Itu syarat kedua. Syarat kedua, jangan sampai paling tersebut ada aib, ada cacat. Tak boleh. Ngapa cacat apa? Satu, kupingnya hilang, buntutnya hilang, atau kakinya pincang. Walaupun pada pasar beli sapi sudah, gara-gara orang tidak berhenti, turun jadi sapi patah kaki, salah nurun, minta ganti jangan kalah. Kenapa? Karena itu cacat, karena tidak cukup dalam berhias. Ngebak sapi itu jangan sembarangan, tapi sebabnya tulang ibu patah, tulang ibu sapi patah. Berarti apa? Badan tersebut cacat. Yang jadi wakil hati-hati, yang dipasrahkan yang mana ngomong hati-hati, jangan sembarangan. Bagus sampai hal tersebut. Nah ini apa? Jangan cacat. Lanang begini boleh, nak lanang boleh, nak betina juga boleh. Cuman jangan sampai yang betina itu hamil. Kalau hamil tidak cukup. Makanya mau kita ini kata obat yang betina mana boleh. Apa tak boleh itu? Kalau takut hamil. Kalau manusia pada kita spek. Kalau kambing manusia ada bisa. Kenapa hamil itu merupakan dibentuk dalam usia cacat? Karena kapan sudah hamil, otomatis dagingnya berkurang, konsumsinya itu balik jadi kalau berkurang badannya juga berubah, sudah kadar kelezatan dalam dagingnya berubah. Karena protein sudah beralih ke janin lain biasa. Kambing yang hamil baru makan sama kambing yang tidak hamil rasanya beda dalam hal tersebut. Nah ini dalam segi. Tapi kalau dia obat kambing betina, sapi betina boleh tidak? Boleh hukumnya dengan syarat kalau dia tidak hamil. Boleh nak buat akikah sama dari segi hukum juga sama itu dalam hal tersebut. Nah ini dari segi. Kemudian selanjutnya syarat kehamilan juga yang penting dia jangan ada cacat. Kalau kupingnya bolong boleh tak? Tak mengapa kalau bolong tetap bolong diambil. Tapi kalau kupingnya belah, nah itu tidak cukup. Makanya ingat dari kambing itu. Kalau tanduknya patah, tak mengapa tanduknya patah tak kalau tanduk tidak dimakan. Yang bakal dimakan masuk sini bakal dimakan masuk. Nah ini dulu kita bentuk daripada hal tersebut. Ada yang lain juga kita bakal sebutkan di pertemuan selanjutnya. Sebelum nanti tutup yang nanya itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Katik, apa bu? Yang dikebiri boleh tak?
sudah dapat pahala. Itu berarti termasuk juga itu sudah lillahi ta'ala. Bahkan pahalanya dua bisa. Amin. Misalnya barunya kapan yang korban sekarang kalau dia korban lagi sekarang dapat pahala. Tapi kalau bisa korban dari hari pertama lebaran itu sampai jalan khas sudah lagi kalau depan ada korban lagi. Walaupun tak jadi sudah dapat pahala. Ada niat dapat pahala. Ada lagi